Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Bersama saya Sinta Pratiwiningsih, si gadis Bali yang cantik nan manis. Tempat kelahiranku sering disebut sebagai kota pendidikan. Ya, saya generasi milenial Hindu dari kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Umat sedharma yang berbahagia. Puja pengastuti sesanti angayu bagia kita haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang dimana pada hari ini beliau telah melimpahkan asung kerta waranugrahanya. Sehingga di masa pandemi seperti ini kita masih selalu dalam lindungannya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana atau Wacana Suci mengenai judul Imbas Lingkungan Terhadap Individu. Saudara-saudariku, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial. Yang artinya, di setiap harinya kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dimulai dari sejak kita lahir, hingga nanti saat kita sudah berumur tua, pasti saja kita akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Di era seperti ini, kita harus pandai dalam memilah dan memilih mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Karena sifat dan karakter yang ada di dalam pergaulan kita akan cepat sekali mengikuti sifat dan karakter yang ada di sekitarnya. Yang artinya apabila kita berada di orang-orang yang pintar dan memiliki aura positif, maka aura yang ada pada diri kita juga akan beraura positif. Dan begitu pun juga sebaliknya. Di dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan mengenai 7 macam kegelapan yang berpengaruh pada perilaku asubha karma, yang biasanya disebut dengan Sapta Timira. Sapta Timira terbagi menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama adalah Surupa, yang kegelapan muncul karena ketampanan, kecantikan, serta rupa yang menawan. Artinya, seseorang yang memiliki kepuasan yang berlebih terhadap rupa yang ia miliki. Hal inilah yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk meremehkan orang lain yang tidak sempurna seperti dirinya. Hal ini biasanya berasal dari pikiran yang berarti memiliki sifat kesombongan dan dinyatakan jauh dari perilaku yang sadu. Seperti yang dinyatakan dalam Chanakya Niti Sastra bab 3 sloka 8 yang berbunyi, Rupa Yawana Sampana, Wisalakula Samba Waha, Widyamana Sobante Nirganda Wai Kimsuka, yang artinya ada seseorang yang tampan dalam keadaan masih muda dan lahir di keluarga bangsawan. Tetapi jika ia tidak memiliki pengetahuan keinsyafan diri, sama saja ia tidak berarti apa-apa, bagaikan bunga kimsuka tanpa bau wangi. Yang kedua, guna, yang artinya kepandaian, yang dapat menimbulkan kegelapan pikiran. Guna inilah yang dapat membuat dunia kita hancur karena kecerdasan yang ia miliki dijadikan kelicikan semata. Apabila seseorang yang memiliki sifat guna, maka seseorang itulah yang diyakini tidak pernah meyakini ajaran Dharma atau kebenaran. Bagian yang ketiga adalah dana, kegelapan yang muncul karena
harta, tahta, benda kekayaan duniawi. Sesungguhnya apabila kekayaan itu diperoleh tanpa adanya ajaran Dharma, sama saja itu kebohongan yang nyata. Bagian yang keempat adalah kulina, yang artinya kegelapan yang muncul karena faktor keturunan. Keturunan juga dapat membuat seseorang lupa akan dirinya. Orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan, keturunan para raja, biasanya akan memiliki sifat semena-mena kepada orang lain yang tidak seketurunan dengannya. Seharusnya orang-orang yang berpangkat, yang berbangsawan itulah yang memiliki sifat yang baik, berbudi pekerti luhur, yang biasanya dijadikan panutan dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagian yang kelima adalah Yowana, yang artinya kegelapan yang muncul karena usia muda. Usia muda yang bergejolak dapat membawa pengaruh yang buruk terhadap pola pikir dan kedewasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Bagian yang keenam adalah Sura, yang artinya kegelapan yang muncul karena minuman keras. Minuman keras adalah salah satu musuh yang harus kita jauhi. Karena dengan adanya minuman keras, ia dapat membuat seseorang mabuk, dapat membuat seorang lupa diri, dan tidak berjalan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Orang seperti inilah yang harus kita jauhi dan tidak pantas kita ajak dalam bergaul. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Kasuran, yang artinya kegelapan yang muncul karena faktor kemenangan. Kadangkala kemenangan dapat membuat seseorang lupa akan dirinya sendiri. Kemenangan seharusnya dilandasi dengan ajaran Dharma dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. Saudara-saudariku, pada hakikatnya bagus rupa tidaklah akan pernah langgeng. Begitupun juga dengan harta tidaklah akan pernah langgeng. Harta yang kita miliki semasa hidup kita, semuanya akan tertinggal di rumah setelah kita meninggal dunia. Begitupun juga dengan kawan-kawan dan sanak keluarga hanya bisa mengantarkan kita sampai di kuburan. Karena sesungguhnya hanya karmalah yang mengikuti jiwa kita sebagai bayangannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selalu melaksanakan ajaran Dharma, karena hanya Dharmalah yang bersifat langgeng hingga seterusnya. Widya Awidya adalah salah satu cara terbaik untuk membantu kita mengatasi kegelapan pikiran. Pengetahuan suci itulah yang dapat menuntun kita menuju sebuah pembebasan dari penderitaan. Selain itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia agar selalu melaksanakan ajaran Dharma. Dharma yang agung akan memberikan lilin penerang bagi diri kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita, sebagai Dharma Raksaka, pembela dan penegak Dharma. Jika kita bisa mengendalikan kegelapan pikiran, maka aura yang ada pada diri kita akan beraura positif. Apabila kita sudah memiliki aura positif tersebut, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan mendekat pada kita. Dari situlah kita bisa melatih diri kita melalui pembelajaran yang mereka berikan. Karena orang-orang itulah yang akan membantu memberikan solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Umat sedharma yang berbahagia, dari penyampaian yang sudah tadi saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengendalikan hawa nafsu memanglah melalui usaha kita sendiri. Tetapi kita pasti saja akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena kita hidup di dunia ini sudah kodratnya kita sebagai makhluk sosial, yang artinya akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi perlu digarisbawahi, tidaklah sembarang orang yang dapat membantunya, tetapi orang-orang yang memiliki sifat kebajikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sudah sepatutnya saya sebagai manusia biasa memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.